Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya merupakan perwakilan dari kelompok 1D yang akan mempresentasikan tentang life cycle assessment khususnya pada produk kopi. Sebelum kita lanjut lebih jauh, mari kita cari tahu apa definisi dari kopi itu sendiri. Kopi adalah tanaman hasil pertanian yang dijadikan minuman dari hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Adapun beberapa sistem produk atau tahapan yang dilalui oleh produk kopi itu sendiri. Sistem produk kopi yang pertama, yaitu pemupukan. Proses pemupukan yang tepat memberikan nutrisi yang dibutuhkan tanaman kopi untuk pertumbuhan yang sehat dan produksi buah yang berkualitas. Proses pemupukan pada tanaman kopi membutuhkan pupuk baik itu pupuk organik maupun pupuk anorganik. Sistem produk kopi yang selanjutnya yaitu panen. Proses panen kopi dimulai ketika buah kopi telah matang secara optimal. Pemanenan biji kopi pada produksi kopi melibatkan adanya bahan bakar karena proses panen memerlukan transport untuk memindahkan biji kopi yang sudah dipanen di kebun untuk langsung masuk ke proses produksi di dalam pabrik. Selanjutnya ada fermentasi. Fermentasi adalah proses penting dalam pengolahan kopi yang melibatkan penguraian sebagian lapisan lendir atau daging buah pada biji kopi setelah dipetik. Energi yang dibutuhkan pada tahap ini adalah listrik. Selanjutnya ada pengeringan. Tujuan pengeringan adalah mengurangi kadar air dalam biji kopi hingga mencapai tingkat yang memadai untuk penyimpanan jangka panjang tanpa resiko kerusakan ataupun kerusakan biji kopi. Untuk selanjutnya ada roasting serta penggilingan. Pada tahap roasting atau penyangraian biji kopi yang sudah kering, diperlukannya listrik dan bahan bakar fosil berupa solar dengan satuan energi yang sama, yaitu megajoule. Untuk tahap roasting ini memerlukan listrik sebesar 23,04 megajoule, sementara untuk solar diperlukan sebanyak 576 megajoule pada total. Maka total penggunaan energi pada tahap penyangraian atau roasting ini sebanyak 599,04 megajoule. Kemudian penggilingan. Pada tahap penggilingan biji kopi diperlukannya bahan bakar fosil berupa solar. Penggunaan solar pada proses penggilingan kopi menggunakan satuan megajoule. Adapun total energi solar yang dipakai adalah 210 megajoule. Kemudian sistem produk kopi yang terakhir yaitu pengemasan. Proses pengemasan kopi adalah tahap terakhir dalam produksi kopi sebelum kopi siap untuk didistribusikan ke konsumen akhir. Tahap ini melibatkan pengepakan bubuk kopi atau biji kopi yang sudah diproses dalam kemasan yang sesuai untuk menjaga kualitas, kesegaran, dan aroma kopi. Proses pengemasan bubuk kopi siap pakai melibatkan mesin yang memerlukan listrik untuk berperan. Kemudian kita masuk kepada batasan sistem. Pada produksi kopi bubuk robusta, batasan sistem yang digunakan adalah cradle to gate. Konsep cradle to gate dalam analisis siklus hidup atau LCA merujuk pada penilaian dampak lingkungan dari awal siklus hidup suatu produk dari tahap ekstraksi bahan baku atau cradle hingga selesai tahap produksi atau gate atau pintu keluar pabrik. Adapun dampak lingkungan yang diakibatkan oleh produksi kopi. Pada produksi kopi bubuk robusta memiliki dampak terhadap lingkungan yaitu global warming potential. GWP merupakan nilai perbandingan jumlah kalor yang dijebak suatu gas dalam satuan massa tertentu terhadap gas CO2 GWP. GWP adalah besaran efek radioaktif gas rumah kaca dibandingkan terhadap CO2. Dengan kata lain, GWP ialah indikasi berapa ton emisi CO2 setara dengan 1 ton dari setiap gas rumah kaca lainnya. Kemudian kita masuk kepada RACP atau rekomendasi perbaikan. Dalam kajian LCA produk kopi robusta, dapat diketahui bahwa penggunaan bahan bakar fosil yang sangat berdampak bagi lingkungan dan adanya emisi-emisi yang dihasilkan dan menguap ke atmosfer bumi. Berikut merupakan rekomendasi perbaikan yang ditujukan untuk industri kecil menengah dalam memproduksi kopi bubuk robusta. Yang pertama ada biomass based fuel. Penggunaan biomass based fuel dapat menjadi alternatif bahan bakar yang digunakan oleh moda transportasi. Dalam proses produksi kopi, distribusi biji kopi dari perkebunan ke pabrik menggunakan moda transportasi yang menggunakan bahan bakar fosil.
Keunggulan utama biomasa sebagai sumber energi adalah dari sisi ketersediaannya yang bisa terbarukan, baik melalui proses alami ataupun tersedia sebagai limbah organik dari aktivitas manusia. Selanjutnya ada Carbon Capture Storage and Use atau CCSU. Penggunaan teknologi bersih seperti CCSU menjadi pertimbangan utama untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, keberlanjutan, dan daya saing untuk mencapai kedaulatan energi serta ketahanan iklim dan rendah karbon. Teknologi bersih seperti CCSU sangat dibutuhkan untuk menciptakan energi hijau. Gas sendiri merupakan energi fosil yang dapat menjadi energi ramah lingkungan dengan teknologi CCSU. Emisi yang teruapkan pada produksi kopi bubuk robusta juga cukup banyak, yaitu sebesar 229 liter setiap produksi dengan kapasitas 1000 kg kopi per hari, yaitu hampir seperti dari total hasil produksi kopi bubuk robusta. Baik, demikianlah penyampaian tentang life cycle assessment pada produk kopi dari kelompok 1 kelas 22D. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.